645. Kisah diawali dengan adegan tembak-menembak yang dilakukan oleh tentara Korea Selatan dan Korea Utara yang jelas bukanlah tembakan sungguhan, melainkan tembakan menggunakan pengeras suara saja. Haduh. Lalu adegan berpindah ke ruangan yang dimana di sana mereka meneriakkan nama Park Chuwo. Ternyata si Pak Chuwo itu sedang dalam tantangan untuk menebak nama-nama susu beserta usia susu tersebut. Dan semua tantangan yang diberikan dapat dijawab dengan tuntas. Setelah itu, sambil bersantai dia menonton TV yang sedang menayangkan mengenai undian lotre. Lalu, Chunwo mengeluarkan kertas lotre yang ada di dalam lokernya untuk disamakan dengan yang ada di TV. Alangkah terkejutnya dia saat menyaksikan dengan kedua bola mata kaki bahwa nomor yang keluar di TV sama persis dengan nomor yang ada di dalam kertasnya. Di tengah kebahagiaan dan cengar-cengirnya mengenai lotre tersebut, kesialan pun menimpanya. Kertas lotre yang dia selipkan di dalam sebuah buku pun terlepas dan melayang-layang di udara ketika dia sedang membaca. Dan melayang bukan sembarang melayang, melayang menyambar negeri tetangga. Kok malah jadi pantun ya? Kertas itu pun melayang melewati pagar pembatas antara Korea Selatan dan Korea Utara. Dan ini menjadi awal dari permasalahan konyol yang akan terjadi. Kertas yang melayang itu pun jatuh tepat di hadapan salah satu tentara Korea Utara yang bernama Lee Yong-ho. Setelah mengetahui bahwa kertas lotre itu dapat membawakan kekayaan, Lee Yong-ho dan temannya pun mencoba untuk mencari cara mencairkannya. Saat Lee Yong-ho bertemu dengan Park Chuwo yang sedang menyelinap masuk ke seberang utara demi mencari kertas lotrenya yang hilang. Dia pun menanyakan mengenai lotre 645 tersebut. Lalu Chunwo berkata bahwa itu lotrenya yang hilang. Terjadilah adu bacot di antara mereka berdua dan berakhir dengan kegagalan dalam bernegosiasi. Park Chunwo yang dianggap aneh oleh atasannya pun hampir saja dibawa ke rumah sakit jiwa karena sikapnya yang aneh setelah meminum susu basi dan menonton TV. Untuk menghindari hal itu, Chunwo pun mengungkapkan yang sesungguhnya terjadi. Karena atasannya masih tidak percaya dengan apa yang dia katakan, Chunwo akhirnya menunjukkan fotonya saat memegang lotre. Saat itulah salah satu anggota masuk ke ruangan dan membuktikan bahwa foto itu benar-benar asli. Mengetahui hal itu, akhirnya kapten, ya kita anggap saja kapten lah ya, Chunwo dan satu anggota lagi berdiskusi mengenai cara mengambil kertas lotre tersebut. Chunwo dan Yong-ho kembali bertemu sesuai dengan janji yang telah mereka buat. Namun, untuk kedua kalinya, mereka gagal dan bernegosiasi. Saat Yong-ho dan temannya ingin pulang, tiba-tiba muncul satu lagi kapten. Ya, kita panggil saja Kapten Utara ya. Yang menganggap bahwa mereka berdua sedang melakukan hal yang melanggar peraturan. Kapten Utara pun marah-marah. Untuk menghentikan kemarahan Kapten Utara, Yong-ho pun mengatakan yang sebenarnya terjadi mengenai lotre tersebut. Mendengar bahwa jumlah uang yang akan mereka dapatkan adalah sebesar 6 juta dolar, kapten pun menjadi bersemangat. Scene beralih ke siang hari di mana antara 3 orang Selatan dan 3 orang Korea pun sedang berbagi kode dengan gerakan tubuh untuk menunjukkan suatu kata. Setelah dicatat, akhirnya 3 orang Selatan pun tahu bahwa tempat yang mereka maksud adalah daerah pasokan air umum yang akan dijadikan sebagai tempat pertemuan mereka. Saat pertama kali mereka bertemu, di sana mereka saling menodongkan senjata. Namun akhirnya mereka sepakat untuk gencatan senjata dan mulai bernegosiasi. Negosiasi berjalan dengan alot karena tidak ada yang mau mengalah. Kapten Utara pun menggertak bahwa dia akan membakar kertas lotre tersebut. Untuk menghindari hal itu, 3 orang Selatan pun melakukan trik untuk menipu mereka. Setelah perjanjian dibuat, akhirnya Yong-ho menyadari bahwa mereka akan ditipu dan menghentikan semua itu. Terjadilah perebutan kertas lotre di antara mereka berenam. Di tengah kegaduhan, datanglah salah satu tentara Selatan yang memberikan solusi secara adil untuk menukar salah satu anggota masing-masing sebagai jaminan jika ada yang ingin berkhianat. Persiapan pun dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum mereka melakukan pertukaran anggota, seperti mempersiapkan cara berbicara, kata-kata yang harus dihafalkan, dan lain-lain. Setelah siap, mereka pun resmi melakukan pertukaran. Berganti hari, misi pun dimulai. Yong-ho yang terbiasa makan apa adanya di utara, merasa sangat dimanjakan saat makan di selatan, hingga dia makan seperti orang yang sudah seminggu tidak makan. Dan misi utama yaitu adalah mencarikan uang lotre akan dilakukan oleh teman Chunwo yang harus rela dipukul oleh kaptennya agar ada alasan untuk dapat keluar dari zona militer untuk bisa mengambil uang tersebut di bank. Sedangkan Chunwo yang sangat terkejut melihat betapa kerasnya pelatihan militer yang dilakukan oleh pihak utara sampai hampir mendapatkan pukulan di saat latihan.
Dia pun diselamatkan oleh Kapten Utara yang menyuruhnya untuk bertugas menjaga peternakan. Dalam menjalankan tugasnya di peternakan, Chunwoo sangat menghayatinya, hingga dia berhasil membuat suatu keajaiban yang tidak dapat dilakukan oleh tentara utara lainnya, dengan mendekorasi kandang dan memberikan musik di malam hari sehingga semua hewan ternak pun berbahagia. Sedikit aneh memang, tapi itulah yang terjadi. Hingga di pagi hari, semua orang terkejut melihat begitu banyak telur yang dihasilkan oleh bebek-bebek mereka dan hewan lainnya. Karena perbuatannya itu, dia pun dihargai dan akan dikirim ke pelatihan kader Pyonggang. Dan hal itu sangat tidak dia inginkan. Beralih ke Yongho yang sedang makan dengan lahap, tiba-tiba dia didatangi oleh Kapten Kang Eun-woo yang mendengar kabar tindakan heroik yang dia lakukan saat menyelamatkan tentara selatan lainnya dari ledakan. Beralih ke dalam kereta, diperlihatkan teman Chunwoo yang sedang mengemban misi berat untuk mencairkan uang, mengingat pesan Kapten Selatan untuk berhati-hati. Saking hati-hatinya, dia selalu memegangi kertas lotre yang disimpan di dalam celana dalamnya. Wah, aman banget tuh. Namun sikap anehnya itu menarik perhatian dari warga sipil yang menganggap bahwa dia adalah tentara psycho. Hingga dia selalu difoto dan menjadi topik hangat dimanapun dia pergi. Scene pun beralih ke Yunhee yang merupakan adik perempuan dari Yongho. Dia dipanggil oleh petugas penjaga, dan ternyata tujuan petugas penjaga memanggilnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menggodanya. Yunhee pun mencoba untuk bersabar, namun saat kesabarannya habis, dia pun menghajar pria itu. Lalu pergi bersama Chunwoo yang sedang berada di depan pintu keluar. Kembali lagi ke tentara psycho. Kali ini dia telah sampai di bank, namun petugas keamanan telah terlebih dahulu melihat berita mengenai dirinya di internet dan ingin menangkapnya. Karena ingin ditangkap, dia pun lari terbirit-birit. Setelah melihat Yunhee pergi bersama Chunwoo, petugas penjaga pun mencari tahu mengenai pria yang sedang dekat dengan Yunhee tersebut, dan akhirnya dia mengetahui bahwa Chunwoo adalah orang ilegal karena tidak ada data mengenai dirinya. Lalu petugas penjaga berbincang-bincang dengan Chunwoo, lalu menodongkan pistol ke kepalanya. Melihat hal itu, Yunhee yang ada di sana pun langsung bertindak untuk menghentikan semua itu. Dan akhirnya petugas penjaga pun pingsan. Mendengar keributan itu, Kapten Utara pun masuk dan menyuruh agar Yunhee membawa Chunwoo pergi kembali ke selatan, dan dia akan menangani sisanya. Setelah petugas penjaga sadar, Kapten Utara pun memberikan pilihan antara tutup mulut dan mendapatkan sedikit bagian dari uang lotre, atau akan ada pertumpahan darah di antara mereka berdua. Dan pilihan yang diambil oleh petugas penjaga adalah bertarung merakit senjata dan akan memperebutkan peluru yang ada di meja. Sebenarnya, Kapten Utara berhasil menang, namun dicurangi dengan dihajar wajahnya oleh petugas penjaga. Scene pun beralih ke daerah pasukan air umum, di mana ada Kapten Selatan, Yongho, teman Yongho, serta Chunwoo, dan Yunhee yang baru tiba dari pelariannya. Di saat mereka panik, karena misi mereka telah diketahui oleh orang lain, datanglah tentara psycho dengan membawa tas berisikan uang, menandakan bahwa dia berhasil menjalankan tugasnya. Mereka pun bersorak, namun datanglah Kapten Utara yang sedang disandra bersama petugas penjaga. Karena membawa senjata, petugas penjaga pun menjadi sewenang-wenang untuk mengambil uang tersebut. Tapi, tiba-tiba datanglah babi hutan yang sangat besar yang mengamuk dan membawa lari tas tersebut. Petugas penjaga yang mengejar hewan itu pun meledak karena terkena ranjau. Melihat uang yang telah hilang dilarikan babi hutan, mereka pun bersedih. Namun si tentara psycho kemudian mengeluarkan sisa uang yang ada di dalam pakaiannya sebesar 400.000 won untuk mereka bagi bersama. Akhirnya senyuman pun kembali meski tak selebar tadi. Di akhir film kita diperlihatkan kembali dengan SPG Lotre yang sedang memberikan kertas lotre kepada dua orang pria di meja taman. Namun kertas pun kembali melayang. Apakah ini pertanda akan ada film kedua? Kita tunggu saja ya. Ending yang melayangkan, bukan? Sekian teman-teman, semoga video ini dapat menghibur kalian semua. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.